Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah bersama dengan kami dimanapun berada, kita akan masuk ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan satu ayat dari Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kita sambut dengan satu pujian, Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, mengakui segala keberadaan dan dosa kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami tidak mengikuti kehendak Tuhan, tetapi kehendak diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarkan kami untuk senantiasa belajar melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita hendak kita nyatakan juga dalam Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 3 di muka Tuhan Yesus. Betapa
Setiap kita yang mau mengakui keberadaannya di hadapan Tuhan, maka Allah sendiri yang akan menyelamatkan dan menebus segala dosa kita. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31 dikatakan kepada kita demikian, Dialah yang ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita bersatu hati untuk mempersiapkan diri menerima kesaksian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan untuk Tuhan sapa, supaya kehidupan ke depan semakin dapat mengikuti kehendak Tuhan. Inilah kami dan kami serahkan waktu ini, ruangan di tempat kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kuasa Roh Kudus senantiasa hadir dan menerangi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasalnya yang pertama ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Markus pasal pertama ayat 4 sampai dengan 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah bacaan Injil pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita seringkali diperhadapkan pada kehendak diri sendiri dan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak diri? Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak diri itu biasanya terkait dengan ada sebab dan akibat. Misalnya, ketika kita ingin menolong orang lain, kalau itu menjadi sebuah kehendak diri kita, maka karena kita menolong orang lain, berharap suatu saat nanti kita mendapatkan pertolongan entah dari orang itu atau dari orang lain lagi. Atau mungkin juga kita menolong orang lain karena itu menjadi sikap iba kita. Jadi ada sebab kemudian ada akibat. Itu yang biasanya terjadi ketika kita melakukan kehendak diri kita. Sedangkan kehendak Allah adalah sebuah penetapan Allah akan karya, bukan untuk diri Allah, melainkan untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi ada bedanya ya. Kalau kehendak diri itu biasanya akan terkait dengan diri sendiri. Tetapi kehendak Allah itu untuk kesejahteraan umat manusia. Kehendak diri untuk kepuasan diri. Nah, pertanyaannya kemudian ketika kita tahu apa itu kehendak diri, apa itu kehendak Allah, ketika kita diperhadapkan pada kedua hal tersebut, menghadapi masalah misalnya, akankah kita menghadapinya dengan mengikuti kehendak diri kita atau mengikuti kehendak Allah? Nah, kita akan belajar dari sosok Yohanes yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini dalam Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Dalam bacaan ini penulis Markus menjelaskan tentang keberadaan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah utusan Allah dan ia datang mendahului Mesias yang sudah sekian lama dinantikan oleh umat Israel. Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan. Jadi legalitas Yohanes Pembaptis itu jelas. Dia bukan pesaing Mesias. Tetapi Yohanes Pembaptis adalah pihak yang diutus untuk melakukan kehendak Allah, yaitu mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Mesias. Dan legalitas ini juga disampaikan oleh Yohanes Pembaptis bahwa dirinya itu tidak sebanding dengan Mesias yang dinantikan. Mesias yang dinantikan oleh orang itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Meski demikian, Markus juga menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis memiliki peran yang sangat penting dalam memberitakan kemesiasan Yesus. Jadi Yesus itu kedudukannya sangat tinggi, tetapi bukan berarti keberadaan Yohanes itu tidak penting. Keberadaan Yohanes pun juga penting karena dia diutus untuk melakukan kehendak Allah, memberitakan kemesiasan Yesus. Itulah sebabnya ketika ia membaptis, ketika ia mempersiapkan jalan bagi kehadiran Yesus, banyak sekali orang yang kemudian datang dan memberi dirinya dibaptis. Artinya apa? Artinya ketika Yohanes Pembaptis melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, hasilnya itu luar biasa.
Itu yang pertama, ketika Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk kehadiran Sang Mesias. Yang kedua, ketika Yesus juga datang kepada Yohanes Pembaptis, meminta dirinya dibaptis. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kalau kita menjadi Yohanes Pembaptis, apa yang terbersit? Loh, dia kan lebih tinggi dari saya, tidak mungkin saya membaptis dia. Itu kehendak dirinya. Tetapi karena Yohanes Pembaptis mengikuti kehendak Allah demi kesejahteraan umat, maka Yohanes Pembaptis melakukan apa yang harus dilakukannya, yaitu membaptis sosok yang memiliki kedudukan atau derajat lebih tinggi, yaitu Yesus Kristus. Apakah sah baptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes? Dalam bacaan kita ketika Yesus dibaptis, kemudian ada suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Dan Roh Kudus turun dari langit berupa burung tadi. Dengan demikian ingin dikatakan oleh Markus sebagai penulis kitab ini bahwa ketika Yohanes membaptis Yesus, apa yang terjadi dan apa yang didengar pada waktu itu menunjukkan sebuah bukti keabsahan Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Dan ketika Yesus telah dibaptis, memberikan petunjuk bahwa Yesus siap melaksanakan kehendak Bapa dalam penyelamatan dunia. Apakah pada waktu Yohanes harus melakukan karya ditetapkan untuk membuka jalan dan membaptis Yesus, itu tanpa pergumulan? Pastilah ada pergumulan, dan pergumulan itu tidak ringan. Itu bukan pekerjaan ringan, itu adalah pekerjaan yang besar. Bahkan ia sebenarnya merasa tidak layak untuk melakukannya. Kalau boleh memilih, dia bisa memilih untuk menolak dan mengikuti apa yang menjadi kehendak diri. Tetapi karena sudah ditetapkan oleh Allah, maka Yohanes mengikuti kehendak Allah. Dan ketika Yohanes mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, maka Yohanes bisa melalui pekerjaan-pekerjaan besar yang dirasanya itu tidak mudah untuk dikerjakannya. Mengapa? Karena Tuhan memampukan Yohanes untuk melakukan karya tersebut. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita seringkali diperhadapkan pada dua pilihan. Untuk mengikuti kehendak diri sendiri atau mengandalkan kehendak Tuhan. Kalau mengikuti kehendak diri sendiri, ya sudah, ikuti saja kemauan kita. Tetapi ketika kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu seperti apa? Ya tentu yang tertuang di dalam Alkitab. Kalau kita terus belajar tentang Alkitab, maka kita akan tahu mana kehendak Tuhan. Jadi kita tidak membahas kehendak Tuhan itu yang seperti apa, tetapi bagaimana kita dipanggil untuk melaksanakan kehendak Allah. Kalau kita mau melaksanakan kehendak Allah, kita harus berani untuk menjadi pribadi yang sabar, karena tidak mudah. Satu contoh, ketika kita sudah melakukan sesuatu, entah itu pelayanan, entah itu pekerjaan, dengan kerelaan hati kita, dengan ketulusan hati kita, tetapi apa feedbacknya kepada kita, belum tentu seperti apa yang kita harapkan. Kalau kita mengikuti kehendak kita akan marah, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita mau mengikuti kehendak Allah, maka melalui persoalan-persoalan itulah kita sabar.
Ya memang itu yang harus kita kerjakan. Dan ketika kita mau menerimanya, maka Tuhan akan memampukan kita. Mengikuti kehendak Allah atau melakukan kehendak Allah berarti kita juga harus memiliki kegigihan, memiliki ketekunan. Agar apa? Agar kita tidak mudah putus asa menghadapi situasi yang kadangkala tidak menentu dan menjadikan kita sakit, kita marah, kita kecewa. Kalau kita mengikuti kehendak Allah, itu tidak akan terjadi. Dan ketika kita mengikuti kehendak Allah, sebagaimana Yohanes lakukan, hasilnya itu luar biasa. Bagaimana legalitas keabsahan baptisan Yesus. Bagaimana banyak orang yang kemudian datang kepada Yohanes bertobat dan menerima baptisan Yohanes. Itu adalah hasilnya. Karena walaupun berat, walaupun sulit, Yohanes mau melakukan atau melaksanakan kehendak Allah. Oleh karena itu, meski tidak mudah untuk melaksanakan kehendak Allah, kita dipanggil untuk itu. Mari kita bersama belajar bukan mengikuti kehendak kita, kemauan kita, tetapi kehendak Allah. Kehendak Allah itu seperti apa? Ya mari kita terus belajar apa yang dikatakan di dalam Alkitab supaya kita tahu apa itu kehendak Allah. Selamat belajar untuk mengikuti kehendaknya. Hasilnya akan di luar kemampuan kita berpikir. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anakku Jemaat Philadelphia Yogyakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dan anakku, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan perbarui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan sudah menyapa kami dan mampukan kami untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Pagi hari ini kami ingin membawa pergumulan hidup bangsa dan negara kami, di mana sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bangsa dan negara ini masih harus menghadapi pandemi yang tidak mudah untuk kami lewati. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada pemimpin bangsa dan negara kami, demikian juga rakyat Indonesia, bijak dan terus mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah dalam protokol kesehatan.
Ya Tuhan, tolonglah kami supaya melalui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami senantiasa mengikuti kehendak Tuhan. Dan pada saat ini kami hendak membawa gereja-gereja Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di tengah bangsa dan negara. Tuhan juga mampukan gereja-gereja Tuhan untuk memberitakan kabar kesukaan bagi setiap orang yang dijumpainya dan terus belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebersamaan kami sebagai jemaat Philadelphia. Meski kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, kiranya Tuhan satukan kami supaya kami menjadi jemaat yang saling tolong-menolong, saling menopang, sehingga terjadi persekutuan yang indah di dalam Kristus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk mendapatkan pemulihan kesehatan atas diri Bapak Mariman, Bapak Nugro Yulianto, Bapak Suratijo, Bapak Widiat Mojo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Sadremi, Ibu Wartini, Ibu Anom, Ibu Erma Sarikaban, Bapak Pendeta Indriat Moko, Ibu Painah Teguh, Ibu Francisca Sri Wahyuni, dan juga saudara-saudara kami yang lain, termasuk di dalamnya anak kami Febrianto Nugroho. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara kami tersebut dalam pengharapannya untuk mendapatkan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan, supaya menjalani kehidupan yang tidak mudah ini senantiasa mengandalkan Tuhan. Keluarga yang merawat, mendampingi, berikan kesabaran, keteguhan, dan kegigihan agar mereka dapat mendampingi dengan ketulusan hati. Anak-anak kami yang sebentar lagi juga akan masuk ke dalam pembelajaran jarak jauh yang masih harus dilakukan. Tuhan menguasai anak-anak kami dengan kuasa Roh Kudus supaya mereka dapat melewatinya dengan sukacita. Orang tua yang senantiasa harus mendukung, membimbing, Tuhan juga menolong mereka supaya orang tua bisa menjadi guru bagi anak-anak. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, pekerjaan kami, dan segala hal yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya melalui pergumulan yang ada, kami senantiasa dikuatkan iman kami, sehingga melalui pergumulan tersebut kami terus melihat Tuhan. Kami menyerahkan setiap hal yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu, kiranya kuasa Roh Kudus yang akan melengkapinya. Inilah doa harapan kami kepadamu ya Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Yang punya
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8, yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 288 bait pertama dan kedua. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, bersemayam bawalah ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekeramatnya bagi umat damai, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Marilah kita aturkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu dan kami bersyukur atas berkat dan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Baik itu kesehatan, kecukupan berkat makanan dan minuman yang kami nikmati setiap hari. Terlebih-lebih Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada kami yang saat ini untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah yang sedang berlangsung pada saat ini. Dalam kebaktian ini, ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan pada kami semua. Sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang tercurah pada kami semua jemaat Tuhan di sini. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati, dengan demikian persembahan ini bisa menjadi sarana di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mampukan setiap kami untuk mempersembahkan apa yang kami miliki, baik itu tenaga, pikiran, dan pelayanan kami terhadap sesama. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dan dosa-dosa kami di dalam kami mengaturkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari pribadi Yohanes yang bersedia melakukan kehendak Allah meski itu tidak mudah untuk dilalui. Mari kita bersama seperti Yohanes juga melakukan kehendak Allah meski itu tidak mudah. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 4, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah
menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak teringat kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak teringat kasih-Mu. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Kita akan bersama mengakhiri ibadah kita dengan pujian penutup dari PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu.